Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Ceria banget nih Kakak Nabawi. Alhamdulillah. Apa kabar Mas Bedu? Baik, Ipe. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh. Kenapa Mas Bedu? Aduh. Kenapa? Ada telepon. Bentar ya. Kenapa ngeliat jam tangan? Nyambung di sini. Gitu. Canggih teknologi. Jadi kita bisa jawab dari sini. Oh gitu Mas Bedu. Halo? Hei, bukan dong itu Pak. Iya. Daringnya di situ. Halo? Iya. Aduh, sorry nih, nggak bisa dong. Gimana sih? Oh iya, belum salam. Waalaikumsalam. Iya. Iya, nggak bisa. Gue kan... Ini dari telepon pagi-pagi. Kemana sih? Pergi. Tapi cowok-cowok aja semua. Ya nggak bisa lah. Bini gue kan baru lahirin. Gue masih jaga anak gue. Lu mah enak ya kan. Nggak punya siapa-siapa. Lu belum nikah. Lu kenapa belum nikah sih? Usia udah 50 juga lu. Bu. Iya. Udah tua. Ya nggak bisa, gue nggak bisa. Lagian juga gue hari ini lagi ada syuting juga, ada kerjaan. Gue kerja cari nafkah buat anak istri. Lu kan cari nafkah cuma buat lu doang, buat poya-poya. Ya. Oke ya. Oke, makasih. Ya, oke, Waalaikumsalam. Matiin ya. Oh, dimatinya lewat sini ya Pak ya. Canggih sekali ya Bapak ini ya. Iya. Teman saya Oh. ngajakin saya jalan-jalan, having Terus? fun. Having fun. Tapi dia nggak punya keluarga gitu ya Mas? Ya enak, Nikah. punya keluarga, tidak perlu minta izin, tidak perlu mikirin pulang jam berapa, pergi kemana. Nggak ada masalah. Kalau saya kan udah punya keluarga, Ipe. Iya Mas Bedu. Padahal tuh teman aku usianya udah 50 tahun. Kok dia nggak mau nikah ya padahal? Ada dia mau nyanyi. udah Sekarang atau 50 tahun lagi. Usia 100 tuh. Tapi itu kelamaan Mas Bedu. Damang Agus, yang 50 tahun lagi siapa? Ini mah temennya Teman Mas Bedu, Bedu. mah. Udah umur 50 tahun belum nikah mah. Terus ngajakin Mas Bedu keluar. Iya Mas Bedu mah ini agak susah karena ada keluarganya gitu. Jadi temennya mah enak gitu ya keluar. Keluar Nggak ada jalan-jalan. Jalan-jalan, kadang Piknik. kan piknik gitu kan. Having fun mah. Pokoknya bersenang-senang lah gitu maksudnya. Kayaknya mereka tuh memang sengaja tidak memutuskan untuk menikah karena mereka pikir menikah bikin repot. Makanya dia melajang Ribet ya? aja seenak-enaknya sampai usia udah 50 nggak sadar. Gitu loh, Pak. Kan nggak enak Jadi, ya Mama. Jadi kayak dia melajang sampai tua dia nggak sadar kalau dia tuh udah usianya udah masuk. Kita lihat ya Boleh, dalam Ma. hukum agama Islam. Bener, Pak. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Melajang sampai tua. Maaf. Pernikahan. Bagaimana sih hukum pernikahan dalam Islam? Yang namanya nikah sunnatullah, sunnatur Rasul. Rasul bersabda, an nikahu sunnati paman rogiba an sunnati paisa minni. Nikah itu sunatku, siapa yang tidak mengikuti sunatku, dia bukan termasuk golongan umatku. Nah, orang kebutuhannya tidak sama. Laki-laki, perempuan tidak beda. sama. Ada yang buru-buru menikah, emang jodohnya udah dekat. Ada yang buru-buru menikah, begitu dapat yang cocok, mereka mengatakan, alhamdulillah ya Allah, yang namanya nikah itu sunatnya Allah, sunatnya Rasulullah. Tadi hadisnya sudah Mama sampaikan. Artinya kalau saya buru-buru menikah, saya buru-buru beribadah. Tuh satu. Ada orang yang mengatakan dengan berbagai sebab, karena orang tidak sama kebutuhannya dalam hidup. Ada yang udah 30, 40 seperti teman Bedu tadi 50 belum menikah. Satu. Boleh jadi dia pernah patah hati. Boleh jadi pernah disakitin oleh laki-laki atau disakitin oleh perempuan. Boleh jadi dia punya tanggung jawab. Misalnya ayahnya meninggal dunia, dia laki-laki paling gede. Kan tanggung jawab nyekolahin adik-adiknya, ngurusin emaknya. Adiknya sarjana, kakaknya mah harus kerja. Ada yang kedua sarjana dikawinin, dianya mah belum juga kawin. Tidak sedikit orang seperti itu. Atau barangkali ada yang memerlukan karir. Atau barangkali ada yang memerlukan buat ibadah hidup dia. Sehingga mereka sudah usia berapa kayak teman Bedu tadi belum juga menikah.
Rasul bersabda, ya ma'saros sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatajawaz. Wahai para kaum pemuda, kaum laki-laki, ini laki-laki doang tuh kameramen. Kalau kamu sudah ba'ah itu punya kemampuan untuk menikah, segera kalian menikah. Karena dengan menikah akan menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Kalau kalian belum sanggup untuk menikah, banyak berpuasa. Karena berpuasa bisa mengendalikan nafsu kalian yang menggelegak. Tuh, ini hadis Nabi. Artinya kalau laki-laki tadi sudah ba'ah. Ba'ah itu punya kemampuan untuk berhubungan badan. Punya kemampuan untuk memberikan nafkah kepada istri. Maka segera menikah. Karena hukum menikah ada 5. Yang pertama wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Yang wajib kalau seorang laki-laki udah punya penghasilan, cukup menghidupi seorang istri, nafsunya besar. Kalau dia tidak segera menikah, khawatir jatuh kepada perbuatan zina, hukum menikah wajib. 2. Laki-laki tadi penghasilannya cukup buat menghidupi istri, tapi dia masih bisa mengendalikan nafsu birahinya. Hukumnya sunat. Yang ketiga, dasar hukum pernikahan memang mubah. Yang keempat, hukum pernikahan makruh. Kalau laki-laki tidak punya penghasilan, dia menikah. Mau dikasih makan apa anak orang. Yang kelima, hukum pernikahan adalah haram. Kalau laki-laki menikah seorang perempuan, niat akan menyakiti perempuan atau balas dendam kepada perempuan. Nah, dari hadis yang saya sampaikan tadi, laki-laki yang sudah mampu ba'ah, punya kemampuan untuk berhubungan badan, punya kemampuan menghidupi seorang istri, segera menikah. Rasul mengatakan dengan menikah akan menutup pandangan mata, akan mengendalikan nafsu birahi kalian. Karena dengan istri kalian, kalian sudah merasa terpuaskan. Itu 1. Kemudian dikatakan, bagi laki-laki yang tidak punya kemampuan, yang tidak ba'ah, tidak kemampuan berhubungan badan, maaf dalam tanda kutip sakit misalnya, tidak punya kemampuan dalam ekonomi, dia penghasilannya belum cukup, maka laki-laki tadi Rasul menyatakan banyak berpuasa. Karena dengan berpuasa, nafsu birahi akan berkurang. Ini bagi laki-laki. Sekarang, bagaimana yang namanya tidak menikah kalau bagi seorang perempuan? Bagi seorang perempuan, Anda lihat di dalam surat An-Nur ayat 60 dikatakan oleh Allah. Bagi perempuan yang sudah tidak haid lagi, yang sudah tidak bisa mengandung lagi, dia sudah boleh tidak menikah lagi, dia boleh membuka pakaiannya. Nah ini, artinya buat perempuan nikah itu tidak wajib, terserah dia. Saya ambil contoh. Ketika seorang sahabat berkunjung ke rumah Rasulullah SAW, dia bertamu, membawa putrinya, dia bertanya, ya Rasulullah, ini putri saya ketika akan dinikahkan, dia menolak. Rasul bilang sama putri sahabatnya tadi, harus ngikut perintah daripada orang tuamu. Si putrinya tadi pintar, dia bertanya, ya Rasulullah, engkaulah yang diciptakan oleh yang maha benar. Saya ingin bertanya, apa sih hak seorang suami dari istrinya? Kalau seorang perempuan menikah dengan orang laki-laki, apa kewajiban istri buat suaminya? Rasul menjawab, kewajiban istri bagi suaminya seandainya suaminya terluka sampai keluar nanah, itu dijilatin oleh istrinya, itu pun belum membayar seluruh kewajiban istri kepada suami. Berkali-kali perempuan tadi bertanya, berkali-kali Rasul jawab dengan itu jawaban yang sama. Maka perempuan tadi mengatakan, kalau begitu saya tidak akan menikah sampai saya mati. Rasul bilang sama sahabatnya, kalau memang anakmu mengatakan itu, jangan kau paksa dia menikah, kecuali kalau dia mengizinkannya. Artinya dari hadis ini, kalau laki-laki menikah itu wajib, kalau perempuan tidak wajib. Tapi maaf, kalau seorang laki-laki tidak mau menikah, dia pengen ibadah terus-terusan, dia tidak mau menikah. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, wahai Ummul Mukminin, saya berniat tidak akan menikah seumur hidup. Maka Siti Aisyah menjawab, bukankah Allah berfirman, yang namanya Nabi, yang namanya Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka punya anak dan punya keluarga. Artinya bagi laki-laki tidak boleh yang namanya laki-laki jangan sampai tidak menikah. Karena ada seorang sahabat mengatakan, kami sanggup sebetulnya tidak menikah dengan catatan harus dikebiri. Tahu nggak dikebiri? Iya. Tahu mah. Oh. Jadi dulu sejarah mengatakan para budak belian itu kan banyak budak belian laki-laki, budak belian perempuan. Biar budak belian laki-laki itu tidak nakal dengan budak belian perempuan, itu mereka dikebiri.
Jadi kalau orang laki-laki dikebiri tidak ada syahwat sama sekali. Kalau kalian tidak dikebiri ketemu cewek bohai, pasti syahwat kalian akan bangkit. Makanya sahabat tadi mengatakan, kami sebetulnya sanggup menahan diri kecuali dengan dikebiri. Artinya laki-laki kebanyakan, maaf dalam tanda kutip, tidak sanggup menahan diri kalau ketemu perempuan bohai dan menarik. Itu normal kata Bahaya Rasul. Itu tuh. normal. Ya. Kalau tidak Bahaya dikebiri bisa keburu. Iya. Sekarang yang dicari biri-biri Biri-biri. buat korban. Iya, biri muda. Diri muda. Oke, Buru-buru. jamaah, setelah ini kami kembali lagi. Tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di rumah. Mama, Dede. Oh, berarti perempuan itu gak wajib ya Maya menikah karena banyak teman Ipa tuh gak mau Begini. menikah padahal udah tua. Permasalahannya, kita lihat kenyataan di masyarakat. Teman kita, saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, punten. Misalnya, dia pengalaman di rumahnya, emaknya digebukin mulu sama bapaknya. Oh, ya Anak trauma cewek jadi. ini kan ogah menikah. Takut ntar Trauma gue ya, digebukin sama laki gue. Misalnya temannya seperti itu disakiti. Misalnya dapat berita kabar dari orang lain, sahabatnya, tetangganya, banyak faktor yang menyebabkan kenapa dia tidak mau menikah. Tidak sedikit, justru yang curhat ke mama, banyak orang yang tidak mau menikah karena beban ekonomi. Bapaknya stroke, dia anak paling gede, walaupun laki-laki atau perempuan, seolah-olah dia berikan tanggung jawab menggantikan bapaknya yang stroke. Ngobatin bapaknya, ngasih makan emak adik-adiknya, jokolehin adiknya, sehingga mereka tidak berpikir untuk menikah. Yang penting nyari duit. Adiknya udah pada nikah, dia enggak. Dia enggak karena Jadi dia banyak anak tertua. faktor. Ya, Banyak faktor. banyak faktor. Jadi melajang sampai tua untuk wanita boleh menjadi pilihan. Boleh menjadi pilihan. Tapi yang jelas, yang namanya menikah sebagian separuh daripada agama. Artinya apa? Orang kalau dia sudah menikah banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan dia banyak pahala. Contoh, seorang istri kalau sudah punya suami, ngelayani suaminya, menyiapkan makanan, menyiapkan minuman, pakaian, ngerapihin tempat tidur, senyum buat suaminya, masakin buat suaminya. Sudahkah Anda menggantikan spray buat suami Anda? Sudah mah kemarin. Sudahkah Anda memasak makanan yang suami Anda doyan? Belum mah. Pagi ini belum. Sudahkah Anda berikan kepuasan kepada suami di ranjang? 2 hari yang lalu mah. 2 hari yang lalu. Sudahkah Anda kalau suami akan pulang dandan dengan harum minyak wangi yang suami Anda suka apa belum? Udah mah. Nah, beda bedu. Iya, Mas. Jadi perempuan yang punya suami lebih mudah mendapatkan pahala daripada yang tidak punya suami. Banyak ladang pahala. Makanya separuh daripada agama adalah menikah. Yang separuh lagi mencari dari ibadah-ibadah yang lain. Iya, iya. Begitu. Oke. Nah, iya kenapa sampai ada wanita yang lebih memilih untuk tidak menikah? Jelas dikatakan dalam agama bahwa menikah itu kan tadi Mama bilang separuh agama. Banyak Ya. keistimewaannya menjadi seorang istri. Ketika melayani suami semua jadi pahala. Memberikan senyuman, ya kan. Apapun yang dilakukan kepada suami, asal jenengin suami itu jadi pahala. Kenapa sih orang nggak memilih untuk menikah aja gitu? Mamah tanya, ada nggak yang suami istri rumah tangga berantakan? Ada nggak? Ada, Mah. Ada nggak yang suami istri berantem dar-der-dor? Ada nggak? Ada, Mah. Boleh jadi dia trauma. Ngelihat keluarga emaknya dengan bapaknya dulu sering digebukin emaknya. Sering dimaki-maki, bapak-bapaknya teriak-teriak kegorowokan. Boleh jadi saudaranya, boleh jadi temennya, boleh jadi sahabatnya, boleh nonton di sinetron. Banyak pengalaman yang dia lihat, yang dia saksikan, yang dia alami, yang dia tonton dari sekitarnya. Ini menjadi pelajaran buat dia. Mendingan nggak usah nikah. Gitu. Nah, Mah, kalau misalnya perempuan tidak mau menikah, Mah, berarti agamanya tidak sempurna dong, Mah? Atau tetap sempurna apa gimana? Maaf, agamanya tetap sempurna. Tapi bukan dari pernikahan. Artinya seluruh agamanya itu dari bagaimana ibadah dia sehari-hari. Berbeda dengan yang punya keluarga. Kan ngurusin suami, ngurusin anak, hamil, melahirkan, menyusui, itu apa hal semua. Sementara orang yang tidak menikah, hamil enggak, melahirkan enggak, menyusui enggak.
ngurusin suami enggak, tapi dengan ibadah sholat, mungkin dia bersedekah, Berpuasa. mungkin ngurusin emaknya, mungkin juga ngurusin keluarganya, ngurusin tetangganya, masih banyak faktor yang menyebabkan mereka agamanya baik, begitu. Gitu. Padahal kan dengan menikah bisa memproteksi si laki-laki atau si perempuan untuk jatuh ke perbuatan maksiat padahal kan Ma ya. Kembali kepada orang bersangkutan. Ada orang yang memang birahinya tinggi, libidonya tinggi, sehingga laki-laki itu diperbolehkan menikah dengan 2, 3 atau 4. Kenapa? Ada laki-laki yang dengan istri 1 tidak cukup, dia kurang mulu. Birahinya tinggi, makanya diperbolehkan 2, 3, 4 asal mampu. Asal Sekarang ada suami yang maaf dalam tanda kutip, dia berpikir saya hidup dengan dia. Dari awal susah senang dengan dia. Makan sepiring berdua, tidur setikar berdua, minum secangkir berdua. Sekarang alhamdulillah senang. Gara-gara bimbingan istri saya. Gara-gara dorongan istri saya. Didoakan oleh istri saya, sehingga begitu dia berhasil. Alhamdulillah punya istri kayak kamu saya. Sehingga saya berhasil seperti sekarang. Boro-boro mikirin perempuan lain, tapi dia ingin membahagiakan istrinya. Karena dialah yang membuat dia sekarang jaya. Jaya. Begitu kan pola berpikirnya beda. Iya ya Ma. Kalau laki-laki yang gue hebat gitu, lupa kacang sama Kulit. Kulit, ya. Lupa kacang sama mereknya ya. Nah, Ma, ini ada laki-laki tidak mau menikah, Ma, tapi dia dipaksa sama keluarganya untuk menikah, udah tua juga nggak mau menikah gitu. Akhirnya dia menikah, tapi dengan terpaksa, Ma. Sampai sekarang dia beberapa tahun dia nggak ada perasaan sama istrinya gitu. la ikroha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Kalau orang tadi tidak mau menikah, dijodohkan, dipaksa menikah, boleh jadi karena paksaan keluarga tidak enak, dia menikah, yang jadi korban istrinya. Iya, emang istrinya. Tidak dicintai, tidak diperhatikan, dicuekin, di rumah serumah berdua, tapi eluh gua enak digituin. Enggak, Ma. Makanya jangan dipaksa. Contoh, Mamah punya anak tamat SMA. Kalau Mamah bilang masuk fakultas kedokteran, Mamah pengen jadi dokter dulu gagal, kamu gantiin. Ini anak boleh jadi karena takut dosa sama orang tua, Iya. masuk fakultas kedokteran. Karena terpaksa, tidak mustahil gagal. Gagal, Ma. Berhenti di tengah jalan. Dari rumah dia berangkat, kuliah enggak. Kenapa? Terpaksa. Makanya nikah juga begitu. Tidak boleh dipaksakan. Yang rumah tangga mereka. Makanya nggak boleh. Berikan kesempatan. Mau kuliah di mana? Mau nikah sama siapa? Ini Mama punya teman nih, anaknya cantik. Mama kenalin, kalau cocok terusin, kalau nggak apa-apa. Begitu jadi orang tua, jangan maksakan, Berarti nggak bisa. tetap dikasih pilihan ya, Ma, ya. Betul. Jangan harus sama dia. Nggak gitu. bisa. Karena yang nikah bukan emaknya, anaknya kok. Iya, Ma. Menderita batin tuh anak dipaksa. Pura-pura bahagia gitu nggak boleh berarti Ma. Pura-pura. Emang enak hidup dalam pura-pura, biasa aja kali. Yang penting supaya rumah tangganya bertahan nggak terpisah. Maaf. Segala hidup kalau selalu diatasi dengan kepura-puraan, menderita batin beduk. Betul. Iya sih. Enak betul. makanan, Nggak enak, enak. Padahal mah juga. Di belakang Mas Ya kan? sedih. Iya. Jangan pura-pura. Hidup dalam kepura-puraan, nanti pura-pura. Capek. Kapan bahagianya? Mama jamin orang yang hidupnya kepura-puraan banyak jerawatnya. Mendingan kayak kita. Banyak enjoy pikirannya aja. ya, Ma, ya? Senang, susah. Gua ngomong lu nggak suka. Iya kan? Ya Ma, Iya, ya. betul. Tapi juga nih, yang sering terjadi adalah ketika seorang wanita semakin tinggi strata sosialnya, status sosialnya Ma ya. S1, S2, S3, S4, itu semakin sulit. Jadi akhirnya dia semakin lama-lama, ya udahlah, dia akhirnya malah melajang sampai tua dengan status sosial yang semakin tinggi, orang banyak yang nggak mau deketin Oke, tuh Ma. begini ya. Yang namanya segala sesuatu yang berlebihan dilarang dalam agama. Tidak sedikit seperti yang Bedu katakan tadi, ada perempuan terus karir, kurang karir. Wah, gajinya miliaran. Miliaran Ma. Suatu ketika ada orang nanya, kok Neng belum juga menikah? Kan Mama suka ngomong kalau di TV, suami itu di atas kita. Ya siapa yang mau di atas dia, susah hari gini mah. Yang penting satu akidah. Bener. Nah, akhirnya alhamdulillah sekarang kan menikah. Oh iya betul. Jadi saya tahu tuh orang itu Ma. lu jangan Oh, iya, macam-macam, jangan ngarang. Jadi orang yang alhamdulillah Teman sangat saya dekat juga itu, dengan Ma, Mama. dulu. Ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita jangan terlalu berlebihan. Yang penting akidahnya. Iya. Kalau soal penghasilan lebih tinggi, gaji lebih tinggi,
strata lebih Strata tinggi. lebih tinggi. Anda lihat Siti Hadijah, pengusaha yang Masya hebat Allah, luar iya biasa betul. di zamannya 14 abad yang lampau. Nabi Muhammad semenjak usia 12 tahun dibawa oleh pamannya Abu Thalib menjadi pegawainya Siti Hadijah. Itu contoh konkret saja. Dan berjodoh. Artinya kita perempuan yang karirnya luar biasa melesat, yang gajinya sangat banyak, jangan mencari yang gajinya lebih tinggi, susah saingannya. Iya, Mas, susah. Tapi akidahnya baik, Akidahnya. akhlaknya baik. Itulah makanya Maisaroh cerita kepada Siti Hadijah bahwa ada pegawai kita yang sangat hebat, jujur dan seterusnya. Akhirnya Siti Hadijah mendengar cerita dari pembantunya tadi, langsung melamar Muhammad ke pamannya. Masya Oh, Allah. wanita yang melamar mah. Mm-mm. Aduh. Makanya kayak orang Luar Padang biasa. kan, Iya, perempuan iya. melamar laki-laki. Itu contoh Siti Hadijah melamar Rasul. Mudah-mudahan ada yang mau melamar Siapa nih? teman-teman Nabawi ya. Udah pada nikah. Setelah ini kami kembali lagi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kegalauan-kegalauan dari jamaah yang ada di rumah melalui media sosial kita kepada Mamah Dede. Setelah ini kami akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede. Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama, Dede. Nah, sekarang waktunya untuk menjawab pertanyaan nih, Mah. Sok. Membacakan. Pertanyaan pertama dari Aku Mil. Aku Mil. Aku Mil. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam aku Mil. Galau nih, Mah. Ayah naon? Mah, usia saya sudah hampir 40 tahun Wih. dan saya belum menikah. Sebenarnya bukannya saya nggak mau menikah, Mah. Saya pernah melakukan ta'aruf dengan laki-laki yang dari segi agama alhamdulillah sangat baik. Tapi begitu kami ta'aruf dan saya infokan kalau saya mandul, saya nggak bisa memberikan dia anak. Dia menolak menikah dengan saya, Mah. Karena katanya Rasul melarang menikah dengan wanita mandul. Sejak itu saya jadi ragu jika ada laki-laki yang mau mendekati saya. Takut kalau saya beritahu tentang kondisi saya, mereka kembali menolak. Saya harus gimana ya, Mah? Oke. Apa yang dia katakan benar. Suatu ketika seorang sahabat bilang, ya Rasulullah, saya akan menikah dengan seseorang. Dia perempuan baik-baik, yang sangat cantik, sangat terhormat, akhlaknya baik, tapi dia mandul. Rasul bilang, jangan menikah dengan dia. 2 kali, jangan menikah dengan dia. 3 kali ngomong, Rasul bilang, jangan menikah dengan dia. Kenapa, kata sahabat tadi? Karena aku lebih suka kalian menikah dengan perempuan subur. Karena nanti di yaumil akhir aku bangga dengan yang lain, umatku sangat banyak. Nah, tapi jangan khawatir. Karena walaupun Anda mandul, selama Anda orang solehah, Anda orang baik, saya yakin tidak semua laki-laki berharap anak dari Anda. Siapa tahu berharap kasih sayang, berharap belayan, berharap perlindungan, berharap pelayanan, berharap juga dengan rasa cinta Anda yang tulus. Tidak sedikit saya punya teman, punya saudara, punya tetangga, udah tahu istrinya dia mandul, dia tetap enjoy saja. Mereka ngambil anak angkat, Iya. Anak angkat. anak ponakan, Iya. tetangga yang miskin, orang-orang yang yatim piatu, itu kenyataan. Jadi Anda jangan berkecil hati, karena mandul atau tidak mandul bukan kehendak kita manusia, tapi kehendak Allah. Allah. Oke, Yang kita penting ke pertanyaan soleha. selanjutnya, Ma ya. Sok. Oke ya, Ipe ya, baca ya. Siap, Mas Pedu? Assalamualaikum Mamah Dede. Waalaikumsalam. Saya Bagarogo 94. Bagarogo. Bagarogo. Ini orang zaman dulu nih, Bagarogo magan akan tinggi tangga. Ya, udah. Gaga-gaga. Bagarogo. Bagarogo 94. Mah Ya. galau nih, Mah. Ada apa Bagarogo? Mah, saya Galau seorang berarti namanya. duda beranak 1. Mm-mm. Oh. Pada saat ini saya selalu ditanyakan oleh ibu saya dan teman-teman, kapan saya akan menikah lagi? Sudah banyak yang coba menjodohkan saya dengan wanita lain. Sementara saya trauma dengan pernikahan saya yang sebelumnya. Saya harus bagaimana, Ma? Oke. Inilah manusia Bagarogo. Orang yang belum menikah ketemu, kapan kamu menikah? Baru menikah, ditanya lagi, udah hamil belum? Nah, banyak pertanyaan. Nanya lagi, udah punya anak berapa? Ah, Udah punya anak 1. Ketemu lagi nanya,
kapan dia punya adik? Aduh. Punya anak 2 ditanya lagi. Udah 3 belum anaknya? ampun. Manusia itu selama hidup pertanyaan datang bertubi-tubi. Makanya Bagarogo jangan berkecil hati. Apalagi Anda bilang pengalaman pernikahan pertama sangat menyakitkan. Sekarang yang lalu sudahlah berlalu. Song-song masa yang akan datang. Jadi yang namanya yang lalu menyakitkan jangan dipikirkan. Yakinkan di hati Anda tidak semua orang jelek kelakuannya seperti istri Anda yang telah lalu. Cari yang lebih baik. Justru maaf dalam tanda kutip. Iya. Bersyukur kepada Allah. Ketahuan jeleknya sekarang daripada kelamaan. Iya. Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Bagarogo apa namanya? Bagarogo sebelum Bagarogo, Anda jangan berkecil hati. Anda minta sama Allah yang terbaik. Karena semua dari musibah yang kita peroleh, yang kita dapat dari Allah, asal ikhlas dan sabar menerimanya, Allah berikan hikmah yang lebih baik dari itu. Jadi jangan trauma ya, Ma? Jangan. Ya, ya. Jangan. Ya. Itu Semua orang putus asa. beda-beda. Putus asa. Putus asa dilarang oleh Allah. Betul. Wala tayasu min rahillah innahu la yayasu min rahillah illal qaumul kafirun. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Tidak yang putus asa dengan rahmat Allah kecuali hanya orang kafir. Kafir. Naudzubillah min dzalik. Nah, BG, Gigi, Tugu ya gak? Bagarogo. Oh. Dia pakai bahaga saga begitu tuh. Itu bahasa Bahasa gagal. Nah, gagego. pertanyaan selanjutnya nih, Ma. Naon? Dari Iqbal Bal 13. Ya, Iqbal, bal. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam Iqbal, bal. Galau nih, Ma. Ada apa, bal? Orang tua saya selalu berpesan agar saya memantaskan diri lebih dulu sebelum menikah dengan seorang perempuan. Ya. Terutama dalam segi ekonomi. Makanya saya belum menikah sampai saat ini, mah. Usia saya hampir 50 tahun. Apalagi seminggu yang lalu saya baru di PHK. Gimana ya, Ya Mah? Allah. Ini kita jadi orang tua harus ngerti kebutuhan anak kita. Anak kita setelah balik, setelah dewasa, kalau dia punya penghasilan, salah emaknya. Kamu biar mapan dulu baru menikah. Mapannya kapan? Kalau seumur-umur ekonominya begitu nggak nikah-nikah. Kasihan Iya. tuh anak. Iya, iya, iya. Jadi orang tua mikir, yang penting anak saya bahagia. Kalau emang anak ekonominya kurang cukup, kita rezeki, kenapa nggak kita suplai, nggak kita bantu? Kita modali nih buat usaha. Nih rumah, nih mobil, jalan nih, usaha. Hayo mamah doain, insya Allah jalan. Modalin ya, Ma. Kalau Anda seperti itu menyengsarakan anak Anda, kasihan anak Anda. Sekarang karena sudah terjadi dan ada usia 50 tahun, sekarang mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah, inilah yang terbaik buat kehidupan saya. Mungkin ketentuan Allah seperti ini. Anda jangan menyesali juga ibu Anda, karena sebelum Anda lahir, musibah ini catatannya sudah ada di Lauhul Mahfuz. Ma asaba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpa individu masing-masing, semua tercatat oleh Allah dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum diciptakan. Tapi ini Anda jangan menyalahkan ibu Anda, cuman ini pelajaran buat kita orang tua. Jangan nanti kita memperlakukan anak kita seperti itu. Karena boleh jadi anak kita sudah ada niat pengen menikah gara-gara emaknya. Biar mapan dulu, punya rumah, punya mobil, dan seterusnya. Bingung anak. Iya. Jadi seperti kata Mama ya, jangan takutlah untuk menikah walaupun tadi jawab pertanyaan terakhir siapa tadi namanya? Iqbal Bal. Iqbal, bal. Ingat pesan Bogoroga. Mama tuh, bener. Kalau Bagarogo, ingin Ma. menikah nggak usah nunggu kaya. Karena dengan menikah Langsung insya Allah nikah akan aja. kaya ya, Pak ya. Selama niatnya karena Selamat Allah. lihat karena Allah. Oke, setelah ini kita kembali lagi. Tetaplah bersama kami di rumah. Mama Dede. Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Tuh Mas Bedu bilangin temennya umur udah 50 mah kerjanya hepan. Hebat. Tapi benar karena Mama bilang Heaven tuh cari kesenangan aja, Ma. Oh. Seneng aja. Heaven, gomet, ada lagunya. Jadi memang benar kata Mama, mungkin bisa jadi dia memilih untuk melajang karena ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Jadi dia. banyak faktor. Banyak faktor. Yang menyebabkan kenapa orang tidak menikah. Tidak menikah. Jadi kita juga tidak bisa menjadi seorang dosa loh, nggak bisa. Karena pola kehidupan kita, latar belakang kehidupan kita, Mamah, Bedu, Ipe, Agus, Ajis, Acong, Amung, kan tidak sama latar Tidak belakang sama. kita. Beda-beda. Masing-masing. Oke. Masing-masing punya dunianya sendiri. Iya. Gitu. Mungkin kalau dia misalkan mengalami trauma, ya kalau bisa traumanya diobati supaya tidak Nah, trauma dan tidak berputus bukan asa kalau ya, Ma. bisa. Bukan kalau bisa.
Yang namanya trauma harus diobati. Harus diobati. Bukan kalau bisa. Harus diobati. Harus berusaha karena kita harus move on. Move on, Kalau betul. trauma dipikirin, kapan majunya kita? Nah, Iya, iya. menyongsong Jangan masa salah. depan. Dan yang paling penting juga bahwa dengan menikah disitulah ladang pahala ya Maya. Separuh agama, Separuh dalam genggaman. Jadi sempurna. Apapun yang kita lakukan untuk pasangan kita itu menjadi pahala. Yang penting sesuai aturan agama, agama. itu 50% agama, yang 50 nyari dari ibadah yang lain. Dan buat- Artinya lebih banyak keuntungan menikah dibandingkan dengan melajang seperti itu. ya, Insya Ma? Allah, Insya makanya Allah. beduk nikah. Udah Iya. berapa tahun nikah? 1 tahun, 10 tahun alhamdulillah mah. Alhamdulillah 10 tahun ada Tahun. ladang pahala. Anda berapa? 3 mah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayak ibunya, kayak bapaknya? Kayak ibunya semua mah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma sekedar menyumbang. Saya mah investor mah. Iya, saya nanam saham doang. Alhamdulillah. Istri yang ngembangin usahanya. Karunia dari Allah. Karunia dari mudah-mudahan. Allah. Iya. Kita berdoa yuk sama Jamaah, kita ajak ya Ipe ya. Iya, siap, Mas, Mas. kita ajak Jamaah di rumah untuk berdoa bersama-sama. Iya, yang sedang menanti jodoh, insya Allah kita berdoa bersama-sama agar Allah datangkan yang terbaik untuk kita. Percepat jodohnya, amin, supaya ya jangan, Allah. amin kencang banget ya di atas semua. Amin. Curhat banget ya. Ada yang jomblo. Kayaknya banyak. Banyak mah banyak banget. Ya, mudah-mudahan Allah letakkan yang terbaik untuk kita. Amin. Dan kalau mengalami trauma, yuk segera diobati Mengobati. agar kita tidak trauma karena kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Begitu ya, Maya? Yuk, Yuk kita berdoa bersama-sama. Silakan, Ma. pemirsa, mari kita sama-sama mengangkat tangan. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan hati kita, semoga hajat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultani. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Amin. wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ya Allah. Jadikan ya Allah anak cucu turunan kami anak yang soleh, anak yang solehah ya Allah. Amin. Ya Allah. Kami bersyukur kepadamu ya Allah telah diberikan jodoh yang baik, suami yang baik, istri yang baik, yang solehah. Kami pun bersyukur kepadamu ya Allah telah diberikan suami yang bisa mengerti kebutuhan istrinya, yang mencukupi segala kebutuhan istri dan anak-anaknya. Kami pun bersyukur sebagai suami ya Allah telah diberikan istri yang baik, yang bisa melayani suami, mengurus anak-anak dengan baik. Amin. Namun ternyata di luar sana ya Allah, ada juga orang yang memilih mereka tidak menikah. Dengan berbagai faktor, dengan berbagai alasan. Kami bermohon kepadamu ya Allah, tunjukin mereka di jalanmu yang baik. Lindungi kami semua, lindungi mereka. Karena kami yakin apa yang mereka ambil keputusan semua pasti punya faktornya. Kenapa mereka melakukan ini semua? Namun kami bermohon kepadamu ya Allah, berikan kami semua, baik yang sudah berjodoh maupun yang belum, berikan kami kebahagiaan, Amin. kesenangan Amin. dunia maupun akhirat kami ya Allah. Amin. Dengan bimbinganmu tentu saja ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Ya, terima kasih Mama Dede untuk tausiahnya. Terima kasih, Jadi Lunya. ingat ya, mungkin buat jamaah yang di rumah yang sedang menunggu jodoh. Jodoh. Ya, minta yang terbaik menurut Allah ya, Ma. Minta yang terbaik. jangan menurut diri Minta sendiri ya, yang Ma. terbaik untuk saya, bukan kata saya. Kata saya betul. Karena yang terbaik kata saya belum tentu yang terbaik untuk saya. Nah, itu dia paling penting itu kuncinya. Tadi lupa saya yang tanyakan ke Mama. Ya, jelas ya. Nabawi terima kasih ya. Oke, Ustaz Rifah, mudah-mudahan dia adalah jodoh terbaik Amin ya menurut Allah. Allah. Bukan kata kamu ya. Ya semoga juga rumah tangga Mas Badu sakinah wa warohmah. Waduh. Terima kasih ya Iva ya. Makasih, Sama-sama Mas saling Badu. doakan. Doa Amin. bidua katanya benar. Doa bidoa. Saling doa mendoakan. Sejak main sama Nabawi masih pelan-pelan ada pelan-pelan gitu loh, Ma. Ya Allah, sama Alhamdulillah. Mama juga ya Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan banyak perubahan ke Amin arah ya yang Allah. Amin ya Allah. Ya, insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di rumah. Mama, Dede.